Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, tema 1 tentunya, dan mata pelajaran IPA. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa sih tadi? Ya, jadi tadi itu merupakan gambar hewan dan manusia yang bergerak. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Selanjutnya, fungsi organ gerak yang pertama berjalan, berlari, melompat, kemudian meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan masih banyak lagi. Kemudian ada alat gerak. Alat gerak ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Nah, alat gerak pasif ini berupa tulang dan alat gerak aktif ini berupa otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak, tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Jadi, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Selanjutnya ada alat gerak pada hewan. Terdapat 4 alat gerak. Yang pertama ada sayap untuk hewan udara seperti burung, kupu-kupu, dan lain-lain. Kemudian sirip atau ekor tentu untuk hewan air seperti ikan, lumba-lumba, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga otot perut untuk hewan melata seperti ular. Kemudian yang terakhir ada tungkai atau kaki dan tangan untuk hewan darat seperti gajah, kanguru, kelinci, kucing, dan masih banyak lagi. Nah, bisakah kamu menemukan contoh hewan lain dari masing-masing alat geraknya? Selanjutnya ada pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada vertebrata dan yang kedua ada avertebrata. Vertebrata ini merupakan hewan yang memiliki tulang belakang dan sebaliknya, avertebrata ini merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri hewan vertebrata. Yang pertama, tentu hewan tidak memiliki tulang belakang, kemudian memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Kemudian yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang lengkap, dan yang terakhir memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Kemudian contoh hewan vertebrata yaitu hewan reptil seperti buaya komodo ular, kemudian mamalia seperti gajah, monyet, kelinci, jerapah, kucing, dan masih banyak lagi. Kemudian ada hewan aves yaitu burung, kemudian amfibi, kodok atau katak, dan ikan. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri hewan avertebrata. Yang pertama tentu tidak memiliki tulang belakang, kemudian memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Kemudian yang ketiga memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, dan yang terakhir memiliki bentuk tubuh simetri radial. Contoh hewan avertebrata yaitu seperti serangga, yaitu belalang, capung, kupu-kupu, dan lain-lain. Kemudian hewan lunak seperti siput, ubur-ubur, dan cacing. Nah, itu dia materi mengenai alat gerak hewan dan manusia. Jika ada yang masih belum jelas, jangan ragu untuk bertanya kepada ibu guru ya. Tetap rajin meskipun belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.